Salam sejahtera. Kembali bersama saya Pendeta Nanang. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempelajari bagian Alkitab. Salam buat rekan-rekan Komisi Dewasa GKI Mangga Besar. Apa kabar untuk kita semua? Saya senantiasa berdoa supaya keadaan kita semua baik dalam lindungan Tuhan, diberkati dengan segala apa yang baik dari Tuhan tentunya. Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita pun mungkin sudah bosan dengan situasi, dengan kondisi yang seperti ini. Setiap hari kita jalani kebanyakan di rumah. Lalu sebagian di antara kita bertanya-tanya, sampai kapan ini semua akan segera berlalu? Saya kira kalau mengamati di media massa, pendapat-pendapat para ahli, satu dengan yang lain nampaknya tidak sama. Ada yang mengatakan sebulan lagi selesai, 2 bulan lagi selesai, mungkin tahun depan selesai. Dan kita percaya waktu yang Tuhan tentukan nanti untuk kita semua pastinya adalah waktu yang terbaik. Sikap kita sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa segala sesuatu pasti ada yang baik. Oleh karena itu, patutlah dalam segala hal kita mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan Bapa kita di dalam Kristus itu. Baik, kembali kepada pembelajaran Alkitab firman Tuhan pada saat ini dengan tema hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Tema ini rasanya mungkin sering kita membahas, berulang kali kita belajar. Tapi tidak salah kalau kita terus juga mendalami, memahami, mumpung kita banyak waktu di rumah ini. Tapi jangan lupa bahwa tema ini tidak akan membawa faedah, manfaat yang banyak tanpa kita mencoba untuk belajar mempraktekkannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang akan kita pelajari pada tema ini adalah atau terambil dari 1 Petrus, surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya mengajak kita menyiapkan Alkitab kita, bisa di handphone kita, bisa juga kita ambil sebentar Alkitab kita, tapi saya lebih suka menggunakan Alkitab ini. Oleh karena kita bisa melihat ke atas ke bawah, lalu kemudian ya mungkin barangkali saya termasuk bagian atau generasi yang baby boomer yang lebih suka untuk membaca dari Alkitabnya langsung. Baik, kita siapkan 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai 23. Seperti biasa, sebelum memulai dan membacanya, kita mohon pertolongan Roh Kudus menyertai kita untuk pembahasan Alkitab pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, firman-Mu telah kami siapkan. Kami akan membaca, kami akan belajar daripadanya. Tolonglah ya Bapa, melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti firman ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga yang menolong kami untuk melakukan apa yang kami mengerti ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan demikianlah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, biarlah Engkau juga yang menolongnya, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau ingini bagi kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai di sana. Dan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Tampaknya bagian ayat yang ke-23 menjadi penekanan dari tema kita pada saat ini. Ayat 23 itu dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Istilah dilahirkan kembali atau dibaharui dalam pokok bahasan iman Kristiani itu hampir sama. Jadi saudara-saudara, seseorang hidupnya bisa mengalami pembaruan, bisa mengalami perubahan, oleh karena dalam istilah teologinya itu dikatakan dilahirkan kembali. Artinya mengalami sebuah pemulihan, sebuah pembaruan, dan firman yang kita baca hari ini adalah yang menekankan bahwa pembaruan itu, kelahiran kembali itu terjadi oleh karena darah Kristus, oleh karena darah Kristus itu yang menebus setiap dosa-dosa kita. Yang oleh penulis 1 Petrus ini dikatakan sama seperti darah anak domba itu yang menebus dosa manusia. Nah, ini tentu berangkat dari kajian Perjanjian Lama. Darah domba itu seringkali dipakai untuk penebusan dosa manusia. Nah, saudara-saudara, dalam beberapa pemikiran atau penafsir seringkali mengatakan begini, kok bisa sih darah domba itu menggantikan darah orang yang berdosa, begitu ya, atau menggantikan tanggung jawab itu. Kita bisa melihat di situ dalam ritual pengampunan dosa yang seringkali terjadi
di bait Allah, seorang yang berdosa, ia akan membawa domba atau anak domba, menyerahkannya kepada imam. Lalu kemudian sang imam di bait Allah itu akan memotong, menyembelih si darah atau anak domba atau domba itu, sehingga darahnya akan keluar. Nah, sebetulnya si orang yang berdosa, yang mau diperdamaikan, yang mau ditebus oleh Tuhan, dia melihat sendiri. Seharusnya dia itulah yang yang mengeluarkan darah, yang disembelih itu, yang dibunuh itu oleh karena dosa-dosanya. Lihatlah kondisi itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, berangkat dari itulah, pemahaman itulah, bahwa sekarang darah domba itu tidak lagi dibutuhkan, oleh karena Kristus sendiri yang mewakili, yang menebus Anda dan saya. Maka dikatakan, kalau kita ditebus itu, katanya bukan ditebus oleh emas dan perak, barang-barang yang mahal, melainkan oleh darah Kristus, darah anak domba Allah itu. Jadi betapa berharganya Anda dan saya dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui kehidupan kita sehingga seperti semula. Saudara-saudara, pembaruan itu menghasilkan, kalau saya lihat dari ayat yang kita baca tadi, adalah ketika hasil pemulihan itu terjadi, maka kita memanggil, menyebut Allah itu di dalam Kristus tentunya adalah Bapa. Ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita menyebut Bapa di dalam Kristus tentunya yang menebus kita, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi. Ayat ini mengingatkan kembali buat kita semua bahwa Allah itu tanpa memandang muka akan menghakimi setiap kita, setiap orang. Coba ingat-ingat pengakuan iman rasuli gitu ya, bahwa pengakuan iman rasuli salah satunya juga menyebutkan Kristus akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapa disebutkan akan menghakimi, akan melihat, akan menilik setiap kita, apakah benar-benar melakukan hal-hal yang baik atau tidak. Ya. Jadi akan menghakimi setiap orang itu menurut katanya perbuatannya. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Betul, Anda dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus, ditebus oleh darah Kristus, sehingga hidup kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, ditebus oleh Sang Firman itu. Lalu kemudian hasil penebusan itu apa sih? Gitu ya. Apa konkretnya menjadi manusia ciptaan baru itu? Sehingga ketika dinilai, dihakimi oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, benarlah bahwa kamu ini orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi tidak ada perbuatan yang dapat kita sembunyikan, yang luput dari pandangan, penilaian, penghakiman Allah. Tidak bisa kita menyembunyikan dosa sedikit pun di hadapan Dia. Oleh karena itu, menurut Petrus, kalau demikian adanya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Nah, ini menarik. Ayat-ayat yang lain, misalnya Injil Yohanes atau surat 1 Yohanes
ingatkan kepada kita bahwa kasih mengenyahkan ketakutan. Bahwa ketakutan itu dihilangkan. Tapi kok di sini Petrus mengatakan bahwa kita hidup harus dalam ketakutan. Apa artinya hidup dalam ketakutan? Apakah ini tidak kontradiksi dengan hal-hal yang lain yang disebutkan dalam Injil atau surat-surat yang lain? Saudara-saudara, apa yang tercatat sebagai ayat bahwa kita hidup dalam ketakutan bukanlah ketakutan seperti apa ya? Ketakutan seperti fobia begitu. Takut misalnya terhadap penjahat, takut seperti takut virus, takut corona dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan ketakutan yang membuat kita jauh. Bukan ketakutan yang membuat kita memprotek diri. Bukan ketakutan yang membuat kita menghindar. Tetapi ketakutan yang dimaksud adalah seperti ketakutan, kan tadi disebut Bapa. Kita memanggil Allah Bapa. Jadi ketakutan sama seperti ketika kita, tanda petik ini, takut kepada orang tua kita. Kepada papa mama kita. Takutnya itu lebih takut kepada hormat. Takut untuk melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang keliru. Takut kalau kita menyakiti orang tua kita. Nah, ketakutan yang dimaksud adalah seperti itu. Sehingga ketakutan yang demikian menolong kita untuk hidup hati-hati. Untuk hidup tidak sembarangan. Untuk hidup tidak sembrono. Tapi hidup setiap hari, setiap saat, bagaimana dalam hati kita ini memunculkan suatu niat, motivasi bahwa kita ingin memuliakan Tuhan. Takut kalau Tuhan itu, kalau Bapak kita itu kecewa. Maka hidup kita itu harus berhati-hati. Ya karena Allah akan menilai, menghakimi, maka kita hidup hati-hati. Jangan sampai kita mendukakan. Jangan sampai kita menyakiti hati Allah. Jangan sampai kita mengecewakan Dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap orang yang hidup baru di dalam Kristus, yang telah menerima aliran Sang Firman itu, mestinya akan terus memotivasi diri bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana saya jangan menyakiti, mengecewakan Tuhan. Setiap hari saya akan bertanya, apakah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah yang saya ucapkan ini berkenan kepadanya atau tidak? Nah, saudara-saudara, dalam tataran ini coba kita lihat. Sebelum kita mengalami penghakiman dari Tuhan, coba lihat diri kita sendiri. Sampai saat ini, ketika kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa karena penebusan di dalam Kristus, apakah perbuatan kita itu menyenangkan hati Bapa? Memuliakan hati Bapa? Melakukan apa yang dikehendakinya? Nah, kalau selama ini kita belum sampai memenuhi harapan-harapan itu, maka seharusnya hati-hatilah di sini. Ya. Waspadalah di sini. Mumpung masih ada waktu. Kita berbenah diri. Jadi kita memanggil Allah sebagai Bapa, tentu kita memposisikan diri sebagai anak. Sebutan anak bukanlah sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi besar kepala. Membuat kita punya privilege tertentu.
Melainkan ini menuntut tanggung jawab kita. Kita yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, yang melebihi emas perak, seharusnya hidup lebih berkualitas. Hidup lebih baik ketimbang orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa itu di dalam Kristus. Nah, coba lihat, apa bedanya? Anda, saya, sebagai orang yang mengimani, yang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus yang menebus kita, yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa, adakah dalam tindakan-tindakan sehari-hari, moralitas kita, kehidupan kita, sikap kita, tutur kata, perkataan kita itu lebih baik dari orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyebutnya Bapa? Nah, saudara-saudara, Petrus di sini mengingatkan jemaatnya dulu bahwa sebagai tanda bahwa seseorang itu ditebus oleh Tuhan, mempunyai cara hidup yang baru, mempunyai sikap hidup yang baru, itu adalah bagaimana orang tersebut mengasihi saudara-saudaranya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Itu ada dalam ayat yang ke-22, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi intinya mengamalkan. Mengamalkan itu apa? Mempraktikkan bahwa kasih itu bukan sekedar teori, bukan sekedar wacana. Kalau orang nanya, tahu kasih itu berapa macam dan seterusnya, bukan itu. Yang terpenting adalah mengamalkan, katanya kasih itu sungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini, saudara-saudara, ini adalah kunci kita untuk melihat, mengevaluasi apakah saya betul-betul orang yang sudah mengalami penebusan, sudah mengalami pertobatan, lahir baru, sudah dibaharui oleh Allah di dalam Kristus, oleh firman ini. Jangan kemudian kita menganggap dan mengatakan, membanggakan diri, oh saya sudah lahir baru, saya sudah mengalami pembaruan itu, sementara tidak nampak dalam perbuatan kasih. Jadi kasih itu bukan hanya tadi diucapkan, bukan hanya wacana, bukan hanya pembinaan. Kasih itu justru diamalkan. Diamalkannya bukan hanya sekedar saja, melainkan Petrus mengatakan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, kalau itu yang diinginkan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, marilah kita taat. Marilah kita terjemahkan kasih itu. Bukan hanya ngomong doang, tetapi melakukan apa yang terbaik. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak punya apa-apa untuk mengasihi orang. Saudara-saudara, itu bukan alasan. Tuhan sudah melengkapi kita dengan berbagai hal. Tuhan melengkapi kita dengan wajah kita, dengan mulut kita, dengan sapaan kita. Bukankah itu juga merupakan alat untuk mengekspresikan kasih? Betulkah bahwa kita tidak punya apa-apa? Saya kira tidak. Setiap kali atau setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan dengan apa yang kita punya. Saudara-saudara, sudahkah dengan apa yang ada pada kita ini, kita juga bisa menyalurkan itu sebagai wujud bentuk kasih kita kepada orang lain yang mungkin sekali pada saat ini sangat-sangat membutuhkan kasih yang sungguh-sungguh,
akan melihat bahwa orang-orang di sekitar kita itu betul-betul mereka mendambakan kasih ini. Biarlah pada saat ini kita mencoba mempraktekkan, mengamalkan kasih itu sebagai ciri bahwa Anda dan saya orang-orang yang sudah hidup ditebus, yang sudah dibaharui oleh Sang Firman yang hidup itu. Marilah kita melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau inginkan. Karena Engkau telah membaharui kami, menebus kami dengan cara anak-Mu sendiri. Biarlah kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.